Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang sedaya kembali lagi ke channel ini, channel Banjek Ngaji. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadi wasilah, menjadi tempat untuk kita selalu semangat mengaji dan tambah berkah dalam hidup ini. Amin, Allahumma amin. Dan untuk ngaji pada sesi hari ini kita akan membahas tentang wasiat Rasulullah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala ya aliyu he ali idza ghadibahu ala ahadin razaqahu wa malan haraman idza ghadiba in dalam nalikane bendu Allahu sapa Gusti Allah ala ahadin ing atase wong suwiji rozako mongko paring rizki hu ing ahad sapa Allahu Gusti Allah malan ing bondo haroman kang haram faidastadda mongko ing dalem nalikane tambah-tambah ghadabu apa bendune Gusti Allah alaihi ing atase man wakala mongko masrahaken sapa Allah bihi kelawan ahad syaitonan ing setan yubariku kang ngewangi sapa setan lahu marang ahad fihi ing dalem malan haroman. Terus wasiat yang ketiga ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya ketika ada seseorang itu diberi rizki yang dari harta yang haram, maka itu termasuk tanda-tanda orang tersebut dimurkai oleh Allah. Nah, ketika kemurkaan Allah itu semakin bertambah, maka Allah akan menyuruh setan untuk selalu mendukung dan mensupport semua aktivitas bisnis dan pekerjaan oleh orang tersebut. Wayashabu tidak hanya mensupport, tapi setan wayashabu lan ngancani sapa setan hu ing ahad wayashghulu lan nyibukaken sapa setan hu ing ahad bidunya kelawan urusan donya anidini anduh saking agama. Wa yusahilu lan gampangaken sapa setan lahu marang ahad umur dunyahu ing pira-pira urusan donyane ahad. Wa yaqulu lan bisi sapa setan ing ahad ing omongan Allahu Ghafurur Rahim. Utawi Allah iku Ghafurun moho akeh ngapurane, Rahimun tur kang moho akeh welase. Jadi ketika orang tersebut itu dimurkai betul oleh Allah, benar-benar dimurkai oleh Allah, maka setan akan menguasai dirinya, setan akan menemaninya, setan akan membantu seluruh aktivitas urusan dunianya. Dan semua bisnis, semua pekerjaannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini setan selalu membisiki, selalu berkata kepada diri seseorang tersebut bahwasanya wis santai wae, tenang saja. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Berbelas Kasih. Jadi enjoy saja, lakukan semua kemaksiatan-kemaksiatanmu dengan baik dan berbahagialah dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Mulane teman-teman rencang-rencang ngaji semua tidak harus bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang bergelimpangan harta, orang yang hartanya sangat banyak itu adalah bukti dari kasih sayang Allah. Tidak semua orang yang mempunyai harta yang melimpah itu berarti dicintai oleh Allah, bukan. Tapi malah justru sebaliknya, terkadang di balik harta yang bergelimpah itu terdapat murka Allah di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada suatu sejarah. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Tha'labah. Tha'labah
sebelum dia itu kaya, sebelum dia itu mempunyai banyak sekali harta, Sa'labah itu selalu sregep ibadah, selalu sregep mengikuti jamaah di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau itu mendapatkan julukan Hamamul Masjid, dianggap sebagai burung gerejanya masjid karena banget sregepe oleh ikut jamaah bersama Rasulullah. Karena saking miskinnya Sa'labah itu setelah sholat jamaah itu langsung pamit pergi pulang. Kenapa? Karena pakaian yang dipakai Sa'labah jamaah itu juga adalah pakaian istrinya Sa'labah. Jadi Sa'labah dan istri itu hanya mempunyai satu pakaian. Masya Allah. Jadi ketika Sa'labah pergi ke masjid, istrinya otomatis telanjang di rumah menunggu gantian pakaian dengan Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mempunyai inisiatif ingin meminta doa kepada Rasulullah. Rasulullah tolong doakan saya supaya bisa menjadi orang yang kaya. Rasulullah nggak setuju. Jangan Sa'labah, wes lah sampean kalau apik miskin itu lebih baik dan lebih menyelamatkan sampean. Sa'labah masih belum terima, meminta lagi kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang yang kaya sampai 3 kali dan akhirnya Rasulullah itu sungkan dan mendoakan Sa'labah menjadi orang yang kaya. Dan akhirnya Sa'labah setelah didoakan itu dikasih Rasulullah kambing, dan kambingnya itu tidak pada umumnya kambing tersebut melahirkan anak, tapi sekali lahir itu beberapa ekor, tambah terus, copot, terus surplusnya, manaknya itu Masya Allah sangat cepat sekali, sampai-sampai Sa'labah itu mempunyai kambing disebut juragan kambing, yang kambingnya itu sampai bainal jabalen. Jadi orang kok terima kambingnya Sa'labah itu sak lapangan mboten, tapi sak gunung banyaknya. Dan setelah Sa'labah semakin kaya, semakin banyak kambingnya, maka semakin hari Sa'labah tidak pernah kelihatan di masjid. Naudzubillah min dzalik. Terus waktu jamaah dulu setiap hari itu 5 waktu, kemudian hanya tinggal maghrib, hanya tinggal isya, kemudian tambah lagi kambingnya tinggal Jumatan saja, dan akhirnya tidak pernah terlihat oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah itu naudzubillah min dzalik, akhirnya Sa'labah tersibukkan oleh hartanya. Malah nih para ulama di kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwasanya standar dari orang itu bisa dikatakan orang kaya yang baik adalah ketika sebelum dia itu sukses itu sregep ibadahnya bagus, dan ketika Allah menitipkan harta kepadanya dia masih konsisten dalam ibadah dan kebaikan yang dia lakukan. Tapi ketika sebelumnya itu dia tidak sukses, dia itu ekonominya seret, bahkan dikatakan tidak punya harta sama sekali, dan kemudian dititipi Allah harta, loh lah kok tambah, dia jauh dari agama, dia jauh dari Allah, itu pada hakikatnya dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa alam biswab. Sekian ngaji pada pertemuan sore ini, semoga tambah manfaat dan barokah. Sekian dari saya, wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.